Apa itu SIAT? Bagaimana tubuh Anda tahu kapan harus menyimpan cairan dan kapan harus membuangnya? Tidak seperti itu. Anda hanya berpikir pada diri sendiri, saya sudah terlalu banyak air, lebih baik singkirkan beberapa. Tubuh Anda menggunakan bahan kimia yang disebut hormon untuk menyebar luas. Pesan sebagaimana PA sistem di sekolah memberitahu semua orang untuk mengabaikan asap mengepul dari sayap sains. Hormon antidiuretik disingkat ADH adalah hormon yang mengontrol resistensi air di dalam tubuh. Ini juga menyempitkan pembuluh darah dan kebetulan obat vasokonstriktor disebut Vasopressin hanyalah ADH. Tapi bukan itu yang kita bicarakan dengan benar sekarang. Bagaimanapun semakin banyak ADH yang melayang-layang di dalam darah Anda, semakin banyak cairan yang Anda simpan. Semakin sedikit ADH di dalam darah Anda, semakin banyak cairan yang Anda keluarkan. Nefron dalam ginjal adalah struktur yang secara fisik mengontrol beberapa banyak air dikeluarkan dari tubuh Anda. Nefron sebagian besar merupakan rangkaian tabung yang terpasang ujung ke ujung itu. Ketik cairan dan limbah menuju kandung kemih. Tabung ini juga memungkinkan cairan dan elektrolit untuk bergerak melalui dinding tabung dan kembali ke darah jika diperlukan. ADH mempengaruhi yang terakhir. 2/3 dari tabung ini disebut tubulus, berbelit-belit distal dan saluran pengumpul. Tabung ini fokus hampir secara eksklusif pada menyerap kembali air ke dalam darah. Dinding ini, tabung secara tidak terduga terdiri dari sel. Sifat umum dari makhluk hidup. Tetapi ini, sel memiliki protein yang disebut aquaporin. Aquaporin memungkinkan air bergerak masuk dan keluar dengan cepat. Semakin banyak ADH mengambang di dalam darah, semakin banyak aquaporin yang tersedia. Jika ketika ADH rendah, sebagian besar air mengalir melalui tubulus. Saluran pengumpul memberi kami urin encer. Ketika ADH tinggi, aquaporin mengambil banyak air, melewati tabung-tabung ini, dan melemparkannya kembali ke dalam darah. Ketika saya minum segelas air dan air itu diserap ke dalam darah saya, plasma osmolalitas saya tetes, yang berarti saya menipiskan darah saya dengan air. Itu berarti masih ada lagi cairan untuk semua sel darah untuk mantul masuk. Bagian dari otak yang disebut hipotalamus melihat penurunan osmolalitas plasma ini dan memberitahu hipofisis kelenjar untuk memperlambat rilis ADH. ADH rendah menyebabkan banyak diencerkan urin yang membawa osmolalitas plasma kita menjadi normal. Sekarang anggaplah ADH terus rilis meskipun osmolalitas plasma saya telah menurun. Kita minum lebih banyak dan lebih banyak air, kita mungkin berharap osmolalitas plasma kita menurun. Namun ini bukan masalahnya. Karena lebih banyak air ditahan, itu mencairkan yang lain. Zat terlarut mengambang ke dalam darah seperti natrium. Cairan ekstra juga membutuhkan lebih banyak ruang pembuluh darah. Ini mengambil lebih banyak masalah ruang yang memicu mekanisme lain dalam tubuh kita yang menyebabkan hormon aldosteron berhenti dilepaskan. Kurang aldosteron mengambang sekitar dalam darah menyebabkan tubuh mulai membuang natrium dari darah. Gradien konsentrasi menyebabkan air mengikuti natrium, jadi kita berakhir dengan kelebihan air. Diekskresikan dalam urin dengan natrium, menormalkan volume cairan dalam darah. Jadi sekarang tubuh kita mengeluarkan natrium dari darah yang sudah memiliki konsentrasi lebih rendah sodium. Kegagalan total yang baru saja kita bicarakan disebut sindrom antidiuretik yang tidak pantas hormon, sering disingkat SIAT. Ada 4 pola rilis ADH pada orang dengan SIAT. Tipe A, benar-benar tidak menentu dan tidak bergantung pada osmolalitas plasma. Level ADH cenderung menjadi sangat tinggi sehingga jumlah maksimum cairan dipertahankan menyebabkan osmolalitas urin menjadi sangat tinggi. Tipe B adalah rilis konstan dari moderat jumlah ADH. Tipe C adalah plasma natrium plasma, tingkat konsentrasi diatur lebih banyak dari normal.
Kegagalan total yang baru saja kita bicarakan disebut sindrom antidiuretik yang tidak pantas hormon, sering disingkat SIADS. Ada 4 polarisasi ADH pada orang dengan SIAD. Tipe A, benar-benar tidak menentu dan tidak bergantung pada osmolalitas plasma. Level ADH cenderung menjadi sangat tinggi sehingga jumlah maksimum cairan dipertahankan menyebabkan osmolalitas urin menjadi sangat tinggi. Tipe B adalah rilis konstan dari moderat jumlah ADH. Tipe C adalah plasma, natrium plasma, tingkat konsentrasi diatur lebih banyak dari normal. Sepertinya Anda menolak. Jenis ini sangat unik karena plasma konsentrasi natrium stabil, tidak seperti SIAD lain di mana ia akan terus turun. Tipe D adalah tipe SIAD yang paling tidak umum di mana sekresi ADH benar-benar normal, namun urin osmolalitas masih tinggi. Gejala-gejala seseorang dengan pengalaman SIADS disebabkan oleh pengenceran dan hilangnya natrium dalam darah. Ketika tubuh Anda memiliki konsentrasi natrium yang lebih rendah dari biasanya, Anda mengalaminya. Gejala yang mirip dengan dehidrasi atau kondisi lain di mana natrium rendah. Gejalanya seperti sakit kepala, mual, dan muntah pada awalnya umum terjadi bersama dengan kram otot dan tremor. Ketika konsentrasi natrium terus semakin rendah dalam darah Anda, neuron di otak ikut rendah.